Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunipto di sini. Di video kali ini gue akan bahas tentang Scroll ya, yang saat ini Scroll ini lagi dalam tahap testnet Sepolia ya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu lalu gue pernah buat video tentang tutorial testnet dari Scroll ya, tapi waktu itu kan Scrollnya adalah Guerli ya teman-teman ya. Dan sekarang dia baru luncur ini, kalau kalian lihat di tanggal 17 ya, sekitar 2 hari lalu berarti. Denny meluncurkan yang namanya itu Sepolia Testnet Scroll gitu. Dan di sini dia ada bilang dengan jelas bahwa sekarang mereka memasuki tahap beta, fase beta ya, dimana ini adalah jalan atau journey diluncurkannya Sepolia Testnet yang akan menjadi final stage atau testnet terakhir sebelum mereka masuk ke dalam tahap mainnet. Jadi ini kayaknya prediksi gua semoga tepat ya. Scroll ini bisa mainnet segera di akhir tahun ini atau di kuartal 4 teman-teman. Jadi ya Scroll ini bisa bergerak cepat banget. Sekarang dia udah tested Sepolia dan di sini ada 3 improvisasi yang dia keluarkan dalam Sepolia testnet ini. Pertama adalah ZK EVM upgrade, kedua adalah bridge upgrade, dan juga yang ketiga infrastructure upgrade. Nah, kalau kita lihat di sini penjelasan dia di Twitternya, nanti kalau kalian mau baca, gue akan taruh link Twitternya di deskripsi video ya, supaya kalian bisa klik dan kalian baca lebih lanjut. Jadi dalam testnet di Guerli kemarin ya, mereka itu mendapatkan data ada 2,6 batch layer 1 dengan lebih dari 47 juta transaksi. Dan ada 9 juta wallet address yang terdaftar, serta ada 4 juta kontrak deploy. Ya, dan artinya di sini yang dia lihat di Guerli testnet kemarin ya, di scroll yang pertama itu kita bisa dapat kesimpulan bahwa pertama wallet address yang dia snapshot, kedua adalah transaksi, yang ketiga adalah deploy smart contract kayak gitu. Nah, terus di sini di scroll ini dia bilang bahwa scroll ZK EVM itu dibangun untuk melakukan yang namanya testing ya, pertarungan testing atau mencoba gitu ya, uji coba. Terus di sini juga ini dibuka untuk komunitas sejak hari pertama atau hari ke-0 gitu ya, kurang lebih bahasa Twitternya seperti itu. Terus di sini mereka mengimprovisasi atau meningkatkan EVM compatibility dengan pre-compile upgrade ya. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin kalian banyak yang kurang paham, gue akan jelasin sedikit. Jadi sebenarnya layer 2 itu tuh tidak kompatibel dengan banyak sekali sebuah platform atau software untuk compile smart contract kayak gitu ya. Maksudnya gimana? Walaupun dia sama-sama EVM, tapi rata-rata layer 2 itu hanya bisa pakai compiler untuk smart contract itu terbatas. Biasanya itu 3 gitu ya. Ada Remix, ada Third Web, dan lain-lainnya gitu. Sedangkan layer 1 itu banyak sekali platform ataupun protokol untuk compile smart contract itu jauh lebih banyak. Nah, kayak gitulah kurang lebih gambarannya. Jadi kemudahan developer untuk melakukan compile si smart contract tersebut. Ya, ini penting nggak penting sih sebenarnya sih, karena kalau pentingnya adalah ya lebih baik orang lebih mudah bangun atau mendeploy smart contract gitu loh. Ya nggak pentingnya karena sebenarnya pakai Remix atau Third Web itu udah cukup, dua itu udah paling terkenal sebenarnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus di sini juga ada penjelasan incorporated efficient. Jadi dia ada efisiensi untuk on-chain verifikasi data gitu loh, dengan sistem yang namanya proof of compression and aggregation. Jadi nanti aku akan jelaskan, ini unik ya. Dan juga di sini dia menjelaskan ada meningkatkan sirkuit integritas dan juga banyak sekali perubahan-perubahan lainnya. Kalau kalian pengen pelajari tentang terkait Sepolia testnet, kalian bisa cek di blog ini. Jadi gue akan buka blognya dulu ya. Jadi di sini gue pengen ngejelasin kalian dulu ke teman-teman sebelum tutorial, biar kalian tahu gitu loh. Gue pengen ajarin kalian lebih dalam terkait teknologi dari suatu blockchain maupun dari suatu DApps ya. Jadi ya kalau kalian tidak suka ya bisa langsung di skip ke agak akhir, coba carinya nanti tutorialnya. Buat yang suka dengerin ceramah kuliah gue ya, semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Nah, jadi di sini Scroll ini menggunakan sistem yang namanya ZK EVM. Dia ini meningkatkan kompatibilitas, efisiensi, dan juga keamanan. Di mana mereka ini memanfaatkan sirkuit mereka itu untuk lebih mengkompres si hasil roll up transaksinya. Nah, maksudnya gimana tuh? Agak bingung. Jadi di sini ada gambarannya ya. Bayangkan blok ini adalah transaksi-transaksi yang tercatat di dalam blockchain
scroll. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan ataupun eksekusi smart contract itu akan tercatat di tiap blok. Nah, tiap blok ini, kumpulan blok, akan disebut dengan nama chunk. Nah, chunk ini akan di-trace masuk ke dalam ZK EVM Prover. Nah, tugas ZK EVM Prover adalah menyalin dan menyimpan data transaksi yang ada, kayak gitu. Dan juga memastikan bahwa data yang disimpan di ZK EVM Prover itu berbeda dengan data yang lainnya. Jadi tidak boleh ada yang sama, kurang lebih kayak gitu. Nah, ZK EVM ini hasil bloknya akan masuk ke dalam ZK EVM Super Circuit. Lalu mereka akan membuat sebuah bukti kayak kwitansi bahwa hasil mereka validasi itu sudah tersimpan dan itu dikompres menjadi serangkaian kode singkat gitu yang disebut dengan nama Proof Compression Circuit. Nah, nantinya Proof Compression Circuit akan disimpan dalam namanya Chunk Proof. Nah, nantinya Chunk Proof ini akan dikumpulkan ya. Jadi banyak transaksi yang disimpan di blok akan jadi sebuah chunk proof. Lalu chunk proof itu akan digabungkan dengan chunk proof lain gitu loh. Ya, oleh yang namanya aggregator prover. Nantinya seluruh chunk proof tersebut akan masuk dalam proof aggregation circuit dan akan menjadi batch proof. Jadi nantinya sistem rollup-nya itu, kalau gue pernah jelasin ya di video yang lain, di mana sistem kalau di optimism rollup itu kayak ibarat kita taruh semua orang dalam satu bus, lalu busnya ngantar gitu ya, atau semua orang naik kereta, keretanya ngantar ke tujuan masing-masing. Nah, sedangkan kalau di sini sistemnya ini adalah dia kayak gabungin beberapa bus jadi satu bus gede ya, terus jalan masing-masing kayak gitu. Jadi nantinya transaksinya kita itu akan dikompres lalu dijadikan sebuah transaksi yang besar di batch proof. Lalu batch proof ini akan diverifikasi di layer 1 Ethereum. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi gue juga agak bingung mau jelasinnya gimana, tapi ini cukup unik, berbeda lagi nih sistemnya dengan blockchain layer 2 lainnya. Dan keseruan pertarungan layer 2 blockchain tuh kayak gini, mereka ini memberikan gagasan yang berbeda-beda, memberikan solusi yang berbeda-beda. Jadi ya nanti kita akan lihat ketika perang layer 2 terjadi di akhir tahun ini ataupun tahun depan ya, mana Ethereum layer 2 yang akan menjadi pemenangnya di antara semua layer 2 Ethereum yang ada. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, semoga penjelasan gue ini masuk ke kalian, karena jujur gue pribadi udah nangkep sebenarnya maksudnya dia itu gimana, tapi gue agak bingung ngejelasin ke kalian dengan bahasa yang awam. Mungkin kalau kalian ada yang udah paham bisa jelasin lebih baik, boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Nah, terus apa keuntungan dari sistem proof chunk-nya itu ya? Dimana di sini dia achieve 50% improve gas efficient. Jadi gas fee yang dibayarkan itu jauh lebih murah 50% dibandingkan sebelumnya karena sistem tadi batch. Jadi dari banyak transaksi itu kan jadi satu, akhirnya gas fee yang dibayarkan pun jauh lebih murah kayak gitu. Terus juga meningkatkan trustless bridging. Jadi bridge dari layer 1 ke layer 2 itu akan jauh lebih cepat dan juga jauh lebih aman dibandingkan bridge layer 2 lainnya gitu loh. Karena dengan sistem on-chain proof verification proses yang jauh lebih cepat dan lebih murah dengan sistem chunk tadi. Nah, habis itu infrastruktur yang di-upgrade apa aja? Yang udah jelas desentralisasi, proof overflow, optimization, and scalabilitas. Ya, jadi dia menggunakan yang namanya EIP 2718 transaction tipenya, di mana layer 1 message ya. Jadi misalnya ketika kita mengirimkan transaksi dari layer 1 ke masuk ke kontraknya smart contract-nya bridge, itu namanya layer 1 message TX, ada transaksi hash-nya gitu ya. Nah, itu akan masuk ke dalam centralized relayer yang nantinya secara komputasi dari smart contract-nya akan mengirimkan ke scroll-nya secara langsung, sehingga transaksinya itu dengan hash yang sama itu akan jauh lebih cepat. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, terus di sini juga ada peningkatan dari sirkuit kapasitas ya. Jadi si sirkuit ini kan yang tadi tuh yang menyimpan si transaksinya nih, ya kan? Nah, itu kapasitasnya jauh lebih banyak sehingga dia itu bisa menyimpan blok yang jauh lebih banyak pula, seperti itu. Terus sisanya sih kayak meningkatkan koordinator functionality dan lain-lain. Nah, di sini juga kalau kalian baca apa itu Scroll Sepolia? Jadi Scroll Sepolia testnet ini adalah beta testnet Sepolia ya. Mereka membangun ini sebelum nantinya masuk ke dalam tahap Scroll mainnet kayak gitu. Lalu kenapa Scroll Sepolia testnet? Nah, mereka fokus ke dalam security atau keamanan dan juga implementasi perubahan yang signifikan. Mereka ingin ngetes nih apakah Scroll Sepolia ini memiliki fungsi yang
baik yang nantinya bisa diimplementasikan ke mainnet. Jadi kalau memang nantinya Scroll Sepolia ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, mereka akan melakukan mirroring atau memindahkan menjadi mainnet kayak gitu loh. Jadi dia pengen ngetes apakah lebih better Goerli atau Sepolia, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya gue baru ngeh, berarti artinya bisa jadi Sepolia dan Goerli itu memiliki teknologi yang berbeda kali ya. Karena jujur gue sendiri tidak tahu sejauh itu apakah Scroll Sepolia dan Goerli itu sama atau beda, karena kan selama ini kita tahunya itu tested pakai Ethereum. Kalau memang dia berbeda dari segi teknologi, berarti kalau blockchain yang menggunakan Sepolia lebih baik daripada Goerli, selama ini blockchain yang testednya pakai Sepolia, yaitu juga akan memiliki hasil yang lebih baik daripada Goerli. Nah, itu yang gue tangkap setelah gue ngebaca statement dari Scroll ini gitu loh, kurang lebih ya. Nah, terus juga apa yang berubah dari Scroll Sepolia? Ini perubahannya banyak ya dibandingkan Goerli, seperti MVM Compatibility Improvement yang kayak tadi. Jadi mereka support lebih banyak kode lain untuk EVM. Terus juga ada pre-compile contract support ya. Jadi mereka bisa pre-compile smart contract itu jauh lebih banyak gitu, seperti isi recovery, identity, mode XP. Nah, ini bahasa-bahasa pemrograman lah ya, orang-orang IT yang ngerti gitu. Terus juga ada optimize memory access, meningkatkan kapasitas dari memori yang bisa diakses ke sirkuitnya kayak gitu. Terus ada proof compression and aggregation, ada security yang lebih aman, meningkatkan efisiensi gas fee ya, trustless bridging protokol yang lebih baik dibandingkan layer 2 lainnya ya, dan sisanya sih upgrade yang lainnya. Ini kalian bisa baca aja, di sini udah lengkap, ada dokumennya kalau kalian penasaran gitu. Nah, next dari Twitternya sendiri, nah dia terakhir sih post want to jump in, maksudnya apakah kalian pengen ngetes, pengen coba gitu ya, langsung aja buka website, namanya adalah scroll.io/portal. Nah, di sini testnetnya simple banget dari Scroll ya, sebenarnya simple banget. Pertama, kalian disuruh menambahkan jaringan layer 2 Scroll Sepolia, jadi yang Goerli sudah tidak terpakai. Lalu kalian disuruh tes dengan melakukan bridge, lalu tinggal ngecek di block explorer-nya apakah bridge-nya berhasil atau tidak. Nah, pertama ya connect wallet dulu aja, di sini kita klik. Karena sebelumnya gue udah punya jaringan Sepolia, jadi gue tidak perlu menambahkan jaringan Sepolia ya. Jadi kita langsung nambahin jaringan Scroll Sepolia aja layer 2-nya. Nah, ini teman-teman klik add to MetaMask ya, nanti akan ditambahkan Scroll Sepolia testnet. Kalian tinggal approve aja, lalu tinggal di switch. Nah, selanjutnya kalian klik di sini bridge ya. Ini kita buka aja scroll.io/bridge. Nah, ini kita bridge dari layer 1 Sepolia ke native ZK EVM layer 2 gitu. Nah, di sini sudah terbaca otomatis Ethereum Sepolia gue ada 26. Ini gue akan bridge mungkin sekitar 1 ETH aja ya. Lalu ke scroll. Terus teman-teman tinggal di sini send ETH to Scroll Sepolia seperti itu. Nah, ini kita akan ganti dulu jaringannya, klik sini aja. Tadi jaringan gue itu Scroll ya, jadi gue akan ubah dulu ke Ethereum Sepolia. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus kita tinggal send aja. Ini fee-nya 0,0015 sekian ya. Nah, ini kita tinggal send. Nanti kalau udah mainnet harusnya tampilan bridge-nya juga sama kayak gini sih biasanya. Nah, teman-teman tinggal pindahin aja, jangan lupa MetaMask-nya bikin agresif supaya transaksinya jauh lebih cepat. Oke, nah ini pending transaction. Nah, di sini kita bisa buka dulu layer 1 block explorer-nya buat ngecek Sepolia-nya, sama layer 2 untuk ngecek si Ethereum-nya apakah sudah masuk ke layer 2 apa belum gitu ya. Nah, di sini kalian bisa buka aja. Terus kalian ceknya itu bisa klik di sini atau kalian masukin aja wallet address kalian. Gitu loh. Nah, ini contoh ya. Gue akan copy dulu wallet address gue di MetaMask. Ini kalian masukin di sini nih. Nah, ini sepolia.etherscan.io. Ini buat ngecek yang Sepolia-nya dulu. Nah, ini kita klik aja, kita search, dan kita bisa lihat di sini 32 detik lalu. Ini gue mengirimkan. Ini TXS-nya, kalian klik aja. Nah, di sini gue sudah mengirimkan 1 ETH ya ke smart contract-nya dia, yaitu ada di 998A. Ini smart contract Sepolia dan kirim ke BBE, kurang lebih kayak gitu. Ini sudah sukses transaksinya. Jadi dari Sepolia-nya sudah berkurang ETH-nya ya, tadi 26 sekarang 25. Nah, sekarang kita cek yang ada di Sepolia testnet-nya. Nah, ini gue udah buka webnya sepolia-blockscode.scroll.io ya. Nah, ini kalian masukin aja
linknya nanti gue akan taruh di deskripsi juga deh ya. Jadi kalian bisa klik dari sini, dari portal, tinggal klik, atau dari link deskripsi video aja. Jadi buat bantu kalian. Nah ini kalian cek di sini. Nah ini belum masuk nih, kalian bisa cek ya. Transaksinya masih 0, internal transaction juga 0. Di sini balance-nya juga 0, kayak gitu. Nah ini kita tinggal tunggu waktu aja sampai nanti bener-bener si ETH-nya sudah masuk. Ini gue akan coba ubah dulu dari scroll bridge-nya, kita putar balik aja ya, karena yang Sepolia kan sudah berkurang tuh. Nah ini kita ganti jaringan ya, ini belum masuk ya, kita tunggu sampai dia masuk ke sini. Nah sekarang ETH-nya sudah masuk ya, kan bisa lihat di sini ya, balance-nya sudah masuk. Cek juga di MetaMask kalian ya, sudah masuk 1 ETH. Dan ini butuh waktu sekitar 10 menit ya, sejak gue melakukan bridge dari Sepolia layer 1 ya. Kalian bisa lihat di sini, ini transaksi di Sepolia layer 1 ini 10 menit lalu. Setelah gue cek ya, dia baru masuknya sekarang gitu loh. Jadi memang kalian harus bersabar untuk dia pindah. Nah sekarang pertama kita bridge balik aja buat ngetes ya, dari scroll layer 2 ke layer 1. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih gitu ya. Nah ini kita bridge-nya dikit aja, 0,1 aja, nggak usah banyak. Send ETH to Ethereum Sepolia ya. Terus di sini kalian bisa baca, di sini ada penjelasan. Jadi dia ini butuh waktu 1-4 jam sebelum kita bisa ngeklaim dana kita di Ethereum Sepolia layer 1. Lalu setelah kita mengklaim dana kita, itu akan dikirimkan ke transaksi lain di layer 1, lalu dia akan ngebayar fee. Jadi kita harus bayar fee nanti ketika klaim di layer satunya. Ya, terus kita continue aja. Lalu teman-teman silakan bayar sejumlah gas fee di MetaMask-nya, eksekusi untuk ngirim ke layer satunya. Untuk fee-nya sendiri di sini kelihatannya kecil ya. Kalau di gue itu sekitar 0,04. Entah apakah memang kepotongnya segitu, kita coba aja. Ya, di sini transaksinya masih valid, masih error. Artinya di sini kita harus meningkatkan fee transaksinya supaya berhasil. Berarti nggak bisa tuh pakai 0,04 gitu ya kalau bawaan dari MetaMask-nya. Nah ini kita akan coba untuk meningkatkan si gue-nya gitu ya. Jadi gue akan coba naikin gas limitnya itu dari sekitar, mungkin kalau di kalian itu coba cek 100 ribuan, mungkin kita bisa coba naikin ke 500 ribuan ya. Habis itu kalian bisa naikin gas price-nya dari, kayaknya kalau kan di kalian itu 0,1 atau 0,2, kalian bisa naikin coba jadi 1 aja gitu. Terus kalian save, terus coba dikirimkan. Nah kalau dia berhasil artinya memang gasnya di sekitaran itu. Nah ini kita coba cek apakah gagal atau berhasil. Kalian bisa lihat di sini di atas ya, pending tulisannya, kita tunggu sebentar. Ya, dan transaksinya berhasil ya. Jadi ternyata racikan pertama gue langsung berhasil ya. Jadi kalian naikin aja gas sama gue-nya supaya transaksinya berhasil dari layer 2 ke layer 1. Nantinya kalian harus klaim di layer satunya kalau udah sukses dua-duanya gitu. Ya, jadi kurang lebih gitu untuk cara ngeceknya. Nah, sekarang tahap selanjutnya yang kedua adalah kita seperti biasa deploy token. Nah, di sini gue udah bikin ada codingan ya, ada query-nya. Ini cukup panjang, nanti gue akan taruh linknya di deskripsi video. Mungkin kalau gue taruh di deskripsi video semua, kalian nggak bisa copy, jadi gue akan coba cari alternatif. Mungkin nanti gue akan coba cari apa gitu ya, supaya kalian bisa klik linknya, lalu kalian tinggal copy isinya ke Remix. Seperti biasa, kalian buka website remix.ethereum.org, lalu kan ke workspace, terus create ya, tinggal pilih template-nya ERC20 ya, terus nanti kalian buka ke bagian mytoken.sol, terus kalian tinggal copy paste saja, masukin kayak gini. Nah di bawah sini ya, di bagian string public name, kalian bisa ganti nama token terserah kalian, misalnya test scroll. Nah terus di sini string public symbol. Nah ini kalian mau ticker tokennya apa, misalnya test SC gitu ya. Desimalnya kan bebas, mau atur berapa, bisa gua atur jadi 6. Kalau udah, kalian tinggal Ctrl S atau kalian save. Cara save-nya kalian ke sini ke bawah ya, cek di bagian Solidity Compiler. Terus kalian tinggal klik compile mytoken.sol kayak gitu ya. Nanti dia akan centang hijau seperti ini. Kalau sudah compilation sukses, kalian ke bawah ya. Ada deploy and run transaction, klik aja kayak gini. Kalian lihat ya. Di sini environment ya, kalian ganti injected provider MetaMask. Nah, kita ganti dulu ke MetaMask nih, kurang lebih kayak gitu. Kalau udah ganti jadi injected provider MetaMask, kalian klik di sini deploy.
Nah, klik aja, lihat ya di sini udah mulai creation of ERC20 pending. Nah, kalian bayar sejumlah gas fee. Terus kalian tinggal confirm di MetaMask kalian, pastikan sampai transaksinya berhasil. Ya, nah ini gue coba pakai settingan bawaan, ya apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata berhasil ya, bloknya sudah jadi. Ini di blok 36.000 sekian. Di sini kalian klik ya, di sini ada deploy kontrak di bawahnya ini ya, ERC20. Kalian klik ini. Nah, terus kalian ke bawah. Di sini ada mint, ya kalian masukkan jumlah token yang pengen kalian cetak. Kayak gitu. Nah, misalnya 21 juta, klik mint. Lalu kalian tinggal bayar gas fee, nanti tokennya akan jadi, teman-teman. Ya. Nah, kalian tinggal confirm aja. Terus pastikan tunggu sampai dia centang hijau. Nah, ini udah lihat ya, centang hijau. Ini tokennya sudah jadi. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalian klik di sini, copy, ya. Ini copy smart contract kalian. Diklik aja. Lalu kalian balik ke Sepolia blockspot.scroll.io. Terus kalian tinggal masukin aja di search-nya. Gitu loh. Kalian masukkan. Lalu tunggu loading berhasil. Nah, ini udah jadi nih tokennya. Test Scroll, TSC. Ya kan? Ini kreatornya. Ini wallet kita. Ya, yang kita buat. Lalu ini kontrak dari tokennya. Kayak gitu. Nah, ini ada transaksinya nih. Contract creation sukses, artinya kita berhasil bikin smart contract token. Terus di sini kontrak call sukses, ini kita melakukan yang namanya minting. Kalian bisa lihat di sini ada perintah mint atau mencetak tokennya. Nah, kalian bisa tambahkan tokennya di MetaMask kalian. Kalian buka MetaMask-nya, import token. Di sini kalian masukin aja jumlah tokennya. Smart contract-nya langsung otomatis TSC token desimal 6, add custom token, ya, import token. Nah, di sini gue jadinya 21 TSC. Nah, ini harusnya sih 21 juta ya, tapi kayaknya ini ada salah di query, tapi nggak apa-apa. Kalian masih bisa pakai, toh ini kita cuma buat ngetes deploy gitu loh. Jadi kalau kalian pengen bikin 21 ya, kalian tinggal tambahin aja nolnya gitu ya. Nah, ini kan bisa tes-tes lain sih, macam-macam kayak burn-nya. Ya, ini kan bisa kayak masukin ini cuma buat eksekusi aja ya. Jadi kan bisa masuk angka bebas, terus klik burn. Ini kan buat nambah transaksinya aja kayak gitu. Nah, ini transaksi berhasil. Kita lihat di sini kontrak call sukses. Ini kita melakukan burn. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus tes yang lainnya apalagi kok? Tes yang lain mungkin kalian nanti bisa coba untuk melakukan kirim token antar wallet. Atau mungkin kalau kalian takut kena sibil, kalian bisa coba pakai beberapa DApps nanti yang akan dibangun di Sepolia Testnet Scroll ini. Karena kan sekarang belum ada nih DApps-nya. Nanti kalau ada muncul, itu kalian coba aja pakai kayak gitu sih. Ya, tes lainnya apa? Tes lainnya kalian bisa coba untuk minting token lain ya. Jadi pakai yang sama. Ini kan tinggal ubah aja di sini namanya apa, simbol desimal kan minting aja sama kayak tadi caranya. Kalian bisa lakukan hal itu berulang sama bolak-balik bridge aja. Kalian coba bolak-balik bridge untuk memperbanyak transaksi di Sepolia Testnet Scroll kalian di zkEVM-nya. Oke, jadi paling kurang lebih seperti itu tips dan sarannya. Terus tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya kalian silakan buka Discord kalian. Kalau kalian udah join Discord-nya Scroll, kalian bisa kirim feedback di situ, cari aja ada channel feedback. Nah, ini gue tidak bisa tunjukkan kenapa, karena gue tidak tahu kenapa tiba-tiba gue di-kick dari Scroll Discord gitu loh. Padahal gue ada role OG, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak ada. Jadi gue tadi cek Discord gue itu tidak ada channelnya, dan gue mau join lagi nggak bisa, udah full 500.000. Entah kayaknya ke-kick secara otomatis, bukan dari adminnya, karena gue nggak pernah aktif. Ya jadi kita nggak tahu, lihat aja nanti seperti apa gitu ya. Tapi kalau kalian masih ada di Discord, silahkan kirim feedback di situ. Oke? Semoga video ini bermanfaat buat kalian, menjawab pertanyaan kalian terkait fungsi dari Sepolia ini. Harapan kita setelah ini dia masuk ke tahap mainnet seperti yang dia tulis di dokumennya dia, dan semoga tidak retro ya. Semoga di testnet pun sudah airdrop gitu kalau memang ada. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye bye.